Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enandina SPDI dari SMP Negeri 5 Cibeber, calon guru penggerak Angkatan 9. Akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Selamat menyaksikan. Kita lihat dari tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan potensi-potensi peserta didik, baik mental maupun spiritual, potensi cipta, rasa, dan karsa, dengan harapan potensi itu dapat berkembang dengan baik dan dapat bermanfaat bagi dirinya maupun lingkungannya. Dasar-dasar pendidikan. Pengajaran yang menuntun. Pengajaran menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Jadi, tugas kita adalah menuntun mereka kepada kodratnya, kepada kebiasaannya di lingkungan masing-masing. Untuk selanjutnya itu dasar-dasar pendidikan selanjutnya adalah kodrat anak. Pembelajaran sejatinya melihat kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam disesuaikan dengan tempat atau domisili yang ada dalam peserta didik, sedangkan kodrat zaman mengikuti zaman yang ada pada zaman sekarang, tidak disesuaikan dengan zaman terdahulu dengan zaman sekarang. Untuk selanjutnya dasar-dasar pendidikan pada anak. Berpusat pada anak dan berhamba pada anak. Pendidikan memberi kebebasan kepada peserta didik untuk mengikuti pelajaran sesuai dengan minat bakat dan kreativitas masing-masing. Anak dengan rasa hormat, penuh kasih, dan penuh kesabaran. Sebagai guru, kita menuntut ataupun menuntun anak agar bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Karena anak itu ibaratkan gunung es, karena tidak terlihat di bawahnya, tapi kalau kita gali maka akan terlihat potensi yang ada pada diri anak itu. Untuk selanjutnya dasar-dasar pendidikan. Anak bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong biasa, melainkan terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Jadi kita jangan mengibaratkan anak bukan kertas kosong. Kita harus isi kekosongan itu dengan hal-hal kebaikan, dengan hal-hal yang bisa bermanfaat untuk dirinya dan juga nanti untuk masyarakat. Ketika sebelum mempelajari modul 1.1 yang saya anggap anak hanyalah selembar kertas kosong yang harus kita isi kekosongannya itu dengan yang kita inginkan. Dan juga ketika sebelum mempelajari modul 1.1, jika anak mencapai KKM, maka pembelajaran itu akan berhasil. Itu yang kami pahami sebelumnya. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganggap mementingkan ketuntasan materi, hanya menilai aspek kognitif dan menganggap murid sebagai objek. Tidak ada hal yang lain, hanya mementingkan guru adalah objek. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat untuk dilakukan kepada peserta didik. Setelah mempelajari modul 1.1, lalu kami melakukan pembelajaran yang menyeluruh, diantaranya berkaitan dengan budaya, kognitifnya, afektif, psikomotor, sosial, dan juga spiritual. Semua dipelajari dalam aspek pembelajaran. Tidak hanya dulu menitik beratkan pada kognitif saja, bahkan harus dilakukan pada semua aspek. Setelah mempelajari modul 1.1, lakukan pembelajaran yang menyeluruh. Semua aspek juga harus diperhatikan. Memperhatikan karakteristik siswa, tingkah laku, baik sopan santun, dan sebagainya diperhatikan. Menganggap siswa sebagai subjek. Jadi semua rutinitas kita hanya diprioritaskan hanya untuk peserta didik.
Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan serta berpusat pada murid. Lebih sabar dalam memilih murid, mengenali karakter murid sedikit demi sedikit. Serta berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru dan warga sekolah. Berusaha selalu menjadi teladan bagi murid-murid kita, karena guru adalah yang dituri oleh murid. Maka laksanakan selalu hal yang baik agar kita dilakukan baik oleh para murid.